Halo semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Untuk rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu untuk mendapatkan informasi-informasi menarik yang rutin kami bagikan. Nah rekan semua, untuk kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai kiat dalam mencapai target pendapatan ternak ayam kampung. Nah, perlu diketahui bahwa sebenarnya ternak rumahan, ternak ayam kampung skala rumahan ini sebenarnya penghasilannya cukup bisa diandalkan, namun tentu ada kiat-kiat khusus agar bisa mencapai target pendapatan yang diinginkan. Nah rekan semua, jangan anggap kecil ternak rumahan. Meski dengan skala terbatas, ternak ayam kampung skala rumahan ini juga bisa dimaksimalkan agar pendapatan atau penghasilannya bisa diandalkan. Namun sayangnya banyak juga peternak rumahan yang kurang paham, kurang menguasai bagaimana caranya agar dapat mencapai target hasil yang maksimal tersebut. Untuk itulah pada kesempatan kali ini channel Pertanian Terpadu akan membahas mengenai kiat dalam mencapai target pendapatan ternak ayam kampung skala kecil, skala rumahan. Seperti apa saja kiatnya, ikuti terus video ini sampai selesai ya. Nah rekan-rekan semua, agar dapat mencapai target pendapatan yang maksimal, yang sesuai dengan keinginan kita, maka ada 3 hal yang perlu kita cermati, yang perlu kita lakukan dalam upaya mencapai target tersebut. Yang pertama yaitu mengenai menentukan target populasi. Jadi hal pertama yaitu tentang target populasi. Rekan peternak semua, agar bisa mencapai target penghasilan yang sudah ditetapkan, ada beberapa hal yang bisa diterapkan dalam beternak ayam. Yang pertama yaitu dengan cara mengatur populasinya. Target pendapatan dalam ternak ayam bisa dicapai dengan menetapkan populasi yang pas. Sebagai contoh, jika kita ingin mendapatkan pendapatan 1 juta rupiah dalam 1 bulan, maka ada pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu berapa ekor ayam yang harus kita jual dalam waktu 1 bulan tersebut. Nah, jika harga ayam per ekornya 50.000, maka kita paling tidak harus punya 20 ekor ayam untuk dijual dalam 1 bulan agar mendapatkan penghasilan 1 juta rupiah tadi. Itu artinya kalau target kita 1 juta rupiah per bulan, maka target populasi yang harus kita miliki adalah 20 ekor untuk sebulannya. Jadi kita akan jual 20 ekor dalam waktu 1 bulan. Kemudian kalau harga ayam 50.000 itu adalah ayam usia 5 bulan maksud saya, maka populasi keseluruhan yang bisa kita target yaitu 20 ekor ayam kali 5 bulan, yaitu sekitar 100 ekor ayam dalam seluruh populasi yang harus kita pelihara. Itu artinya 100 ekor ayam itu adalah populasi keseluruhan yang akan kita pelihara dan belum termasuk indukan. Nah rekan-rekan semua, kesimpulannya ketika kita ingin mencapai target yang sudah ditentukan, maka kita tinggal atur saja agar populasi ayam bisa mencukupi sesuai target tersebut.
Nah, itu tadi gambarannya seperti itu ya. Kalau kita mau dapat 1 juta 1 bulan, maka kita dalam 1 bulan itu harus jual 20 ekor yang harganya 50 ribuan misalnya. Kemudian dengan 50 ekor itu adalah usia ayam 5 bulan misalnya, berarti kalau dibuat per bulannya paling tidak seluruh populasi kita yang akan dijual adalah 100 ekor. Itu belum termasuk indukannya. Nah, itu yang pertama rekan-rekan semua. Jadi target pendapatannya sudah ditentukan, kemudian ikuti dengan target populasinya. Jadi target populasi juga harus ditentukan berdasarkan target pendapatan yang tadi sudah kita sepakati. Kemudian yang berikutnya tentang mempertahankan populasi. Nah, rekan semua, hal berikutnya yang penting juga untuk dilakukan agar target pendapatan bisa selalu tercapai dalam setiap bulannya adalah dengan cara mempertahankan populasi. Ya, mempertahankan populasi. Dari paparan yang sudah disebutkan pada poin pertama tadi, jika kita ingin mendapatkan pendapatan bulanan, maka kita harus mempertahankan populasi bulanan yang akan dijual. Artinya, kalau sekali jual 20 ekor, maka bulan berikutnya juga harus ada 20 ekor ayam yang bisa dijual, dan seterusnya. Perlu dipahami, dalam mempertahankan populasi ini artinya peternak juga harus menambah DOC secara rutin setiap bulannya supaya nanti jumlahnya sesuai. Jadi ada pertambahan 20 ekor setiap bulan dan ada pengurangan 20 ekor setiap bulan. Dan untuk total populasinya 100 ekor itu yang akan dijual, nanti anakannya 100 ekor itu total keseluruhannya, belum ditambah dengan indukan-indukannya. Jadi di kandang selalu ada segitu populasinya. Itu harus dipertahankan. Lebih bisa, tetapi kalau kurang jangan, karena kita punya target pendapatan yang sudah kita tetapkan. Nah, kemudian rekan peternak rumahan yang berbahagia, setelah sukses dengan populasi yang diinginkan, kita juga perlu mempersiapkan diri dengan teknik pemasaran yang mendukung. Nah, kalau sudah konsisten dengan populasi, maka sebaiknya penjualan juga jangan asal seperti yang dulu. Jadi kalau dulu ternaknya asal-asalan, jualnya asal-asalan juga. Kalau sudah di program seperti ini, sebaiknya sistem penjualannya juga jangan asal-asalan. Kita perlu juga untuk mengembangkan penjualan, cari pasar baru yang lebih menjanjikan, cari target pemasaran dengan harga terbaik dan tentunya paling stabil yang ada di lingkungan kita yang bisa kita jangkau. Nah, ingat, dengan populasi terjaga maka kita bisa menjual stok ayam secara rutin. Artinya nanti kemudian hari kita bisa mencari mitra yang selalu membutuhkan ayam untuk menjadi pemasok bagi mitra-mitra tersebut. Dengan adanya seperti ini, nanti setelah ada kerjasama pemasok seperti ini, nanti pendapatan kita akan lebih terjamin lagi, dan itu artinya ternak rumahan penghasilannya akan bisa lebih diandalkan lagi dari yang sebelumnya. Ingat rekan-rekan semua, meskipun skala kecil, sebenarnya benar-benar bisa diandalkan, dan saya sudah mempraktekannya sendiri, sudah menjalankannya sendiri, dan bukan omong kosong, hasilnya memang lumayan. Sistemnya bisa dibangun, kemudian hasilnya pada akhirnya bisa diandalkan. Tinggal nanti ada hoki atau tidak, masalah harga, misalnya harga pakan, harga jual, dan lain sebagainya, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke rekan-rekan semua, demikian untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan bisa berkenan, bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai.
Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau penyampaian saya kurang sempurna, saya mohon maaf. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.